Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Dina. Saya dari absen 20 dari kelas 12 IPS 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lompat jangkit. Sebelumnya kalian tahu nggak sih lompat jangkit itu apa? Nah, pernah dengar nggak lompat jangkit itu apa? Lompat jangkit ini berbeda dari olahraga lainnya. Lompat jangkit itu lebih menekankan pada jarak jangkauan lompatan dibandingkan dengan tinggi lompatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu lompat jangkit. Lompat jangkit adalah salah satu cabang olahraga atletik yang bertujuan untuk memaksimalkan jarak horizontal. Olahraga ini disebut juga triple jump karena memiliki 3 fase, yaitu hop atau jingkat, step atau langkah, dan jump atau lompat. 3 fase ini, yang pertama adalah fase awalan. Fase awalan dilakukan dengan mengambil beberapa langkah atau lari percepatan dengan kecepatan yang berkontrol menuju papan tolakan pertama hop. Tujuan dari fase awalan ini adalah untuk mendapat kecepatan ketika melompat pada fase-fase berikutnya. Nah, fase awalan dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu ada persiapan pada posisi start atau berdiri. Fokuskan pandangan pada papan tolakan pertama. Mulailah melangkah lalu berlari dengan kecepatan sedang ke cepat atau bisa disebut dengan slow to fast. Yang kedua, ada fase jingkat atau hop. Fase jingkat merupakan lompatan pertama yang dilakukan dalam olahraga lompat jangkit. Gunakan kaki terkuat Anda untuk melakukan fase ini saat membuat tolakan. Kemudian, gunakan kaki yang sama untuk mendarat kembali agar menghasilkan jarak lompatan yang jauh dari fase berikutnya. Lalu, yang ketiga ada fase langkah atau step. Fase langkah merupakan tolakan kedua setelah fase jingkat dengan menggunakan kaki yang sama pada tolakan yang pertama. Saat melakukan tolakan kedua dengan kaki terkuat, ayunkan kaki sebelahnya sekuat tenaga dari belakang ke depan bersamaan dengan kaki terkuat ditolakan ke atas dan ke depan. Lalu yang keempat ada fase lompat atau jump. Fase lompat dilakukan dengan kaki yang berbeda, bukan dari kaki yang terkuat. Sebagai tumpuan dan mulai melangkah sekuat-kuatnya sambil mencondongkan badan ke depan untuk melakukan pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan sikap badan hampir duduk dengan kedua kaki menapak pada bak pasir sambil membengkokkan kedua lutut, kepala ditundukkan, dan kedua tangan ke depan. Nah, setelah beberapa fase yang telah saya sebutkan, ada juga berikut beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menghindari cedera saat olahraga lompat jangkit. Yang pertama, ada persiapkan kondisi fisik dan stamina yang prima. Yang kedua, persiapkan pemahaman teknik dasar lompat jangkit yang benarnya itu sebagaimana. Yang ketiga, ada latihan yang sistematis dan rutin itu perlu dilakukan untuk mencapai kecakapan setiap gerakan. Yang keempat, ada persiapan peralatan lompat jangkit yang sesuai dengan standar, mulai dari lintasan, balok tumpu, hingga bak pasir, turut mendukung keberhasilan olahraga lompat jangkit maksudnya. Setelah manfaatnya, dan yang terakhir adalah setelah beberapa cara untuk menghindari cedera, lalu yang terakhir ada manfaat dari olahraga lompat jangkit. Manfaat dari olahraga lompat jangkit yaitu yang pertama, manfaatnya adalah menguatkan otot kaki dan bagian lutut bawah. Yang kedua, melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, melatih fokus. Yang keempat, memiliki efek kardio. Yang kelima, menjaga kesehatan mental. Sekian penjelasan lompat jangkit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.